Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang karburator. Oke, langsung saja. Bentar. Oke, karburator. Karburator secara singkat merupakan suatu komponen yang ada di kendaraan, entah itu sepeda motor maupun mobil yang masih menggunakan sistem pembakaran konvensional, yang dimana karburator ini fungsi intinya adalah untuk menggabungkan antara bahan bakar dan udara, sehingga untuk menambah proses pembakaran yang ada di engine. Oke, untuk lebih lanjutnya lagi supaya kita lebih tahu atau lebih mengenal mendalam tentang karburator, selanjutnya adalah ini. Jadi, untuk menjalankan pembakaran mesin, kita memerlukan 3 komponen. Yang pertama adalah bahan bakar, udara, dan api. Yang dimana api akan disuplai sendiri oleh busi. Ya, busi ini fungsinya adalah untuk memercikan bunga api untuk menambah proses pembakaran di dalam ruang silinder. Sementara bahan bakar dan udara ini harus disuplai secara bersamaan atau harus bercampur jadi satu, yang ada di bagian intake manifold. Jadi karburator merupakan komponen yang digunakan untuk mencampur udara dan bahan bakar. Jadi untuk lebih jelasnya ini nanti ada simulasi videonya. Nah, ini fungsi singkatnya untuk mengatur RPM juga bisa, dan mencampur udara dan bahan bakar sesuai dengan perbandingan. Agar apa? Agar kinerja mesin itu dapat bekerja dengan baik. Nah, ini ada videonya. Types of carburetors, circuits in a carburetor, components and working of BS-type carburetors. Nah, ini komponen-komponen dari karburator. Langsung saja. Dan ini cara kerja dari karburator. Ketika klep terbuka, maka udara akan masuk melalui klep sini. Udara akan masuk, kena sedot. It is clear following are the components in butterfly slide. Nah, ini klepnya. Ini adalah baut penyetelnya. And throttle position sensor. Fuel inlet system and Kita perhatikan cara kerjanya. Ini pelampung. Ini dari jarum pelampungnya. Bahan bakar akan mengalir ke bawah dari tangki melalui jarum pelampung sini. Ini dan akan masuk di ruang pelampung, akan mengisi ruang pelampung bahan bakar. After the spring is fully compressed, it closes the passage for fuel intake. Due to any reason, if fuel level rises,
Fuel will come out from the overflow Ini ya, untuk pipa apabila bahan bakar berlebihan di ruang pelampung, bahan bakar akan mengalir keluar. The butterfly slide Dan ada is komponen-komponen at dari or sistem most karburator. close Ada upper chamber, lower chamber, venturi, ada nozzle, main nozzle, ada pilot air jet, main jet, dan ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian komponen. Ini baru cara kerjanya, udara masuk. Vacuum is created at the venturi area. Dan bahan bakar akan kesedot ke atas karena terjadi tekanan rendah di sini, sehingga udara bercampur dengan bahan bakar. Di sini adalah klep terbuka. Ini apabila kecepatan tinggi, udara bahan bakar akan mengalir juga dari main jet. Sehingga udara dan bahan bakar akan mengalir masuk ke dalam silinder. Jadi seperti itu cara kerja dari karburator secara singkatnya, di mana udara itu mengalir dari intake manifold. Kenapa udara mengalir? Ini terjadi karena adanya daya hisap dari piston melakukan langkah hisap, sehingga klep ini nih, klep ini terbuka, ini tertarik, ini klep gas tertarik, dan throttle valve ini terbuka, sehingga udara kesedot. Dan di sini ada venturi, ini namanya venturi, sehingga terjadi yang namanya tekanan rendah. Perbedaan tekanan antara udara yang masuk ke sini, terjadi tekanan yang sangat rendah sehingga menyebabkan bahan bakar yang ada di ruang pelampung ini kesedot ke atas sehingga bersatu dengan udara. Jadi disinilah proses pencampuran udara dan bahan bakar, sehingga udara dan bahan bakar yang sudah tercampur ini tadi mengalir menuju intake, menuju ke dalam piston. Jadi seperti ini cara kerja dari sistem karburator. Dan ini adalah perbedaan di mana sistem karburator dan injeksi itu perbedaannya di mana. Nah, kita setelkan terlebih dahulu videonya. Yaitu sistem karburator. Ini sistem injeksinya, ini sistem karburatornya. Jika Anda belum mengerti cara kerja karburator dan injektor, silakan cek link di deskripsi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara pada rasio yang tepat. Karburator menggunakan aliran udara bertekanan rendah yang dihasilkan oleh gerakan piston pada langkah hisap. Karburator hanya bergantung pada gerakan piston untuk mencampur bahan bakar. Semakin cepat gerakan piston, semakin cepat juga aliran udara pada venturi karburator. Maka semakin rendah pula tekanan pada venturi, dan bahan bakar semakin mudah untuk bergerak ke venturi. Rasio campuran bahan bakar dan udara tidak berubah pada setiap RPM, selama tidak ada perubahan setelan karburator. Sementara pada sistem injeksi, jumlah bahan bakar yang dicampurkan dengan udara pada injektor diatur oleh Electronic Control Unit atau ECU, di mana jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor diatur oleh ECU dengan mempertimbangkan berbagai input sensor. Sensor-sensornya yaitu bukaan throttle, suhu mesin, tekanan intake manifold, kadar oksigen, kemiringan motor, posisi truk as, putaran mesin, dan lain-lain. Jadi jumlah bahan bakar yang dicampurkan pada setiap RPM-nya bisa berbeda-beda pada injektor. Misalnya, ketika sensor mendeteksi mesin yang masih dingin, ECU akan merespon dengan memberikan lebih banyak bahan bakar agar mesin lebih cepat panas, sehingga mesin injeksi tidak memerlukan choke. Atau misalnya pada putaran tinggi, jika sensor oksigen mendeteksi kadar oksigen yang tinggi pada sisa pembakaran, merupakan tanda bahwa mesin kekurangan bahan bakar. Maka ECU akan menambahkan pasokan bahan bakar agar mesin tidak kehilangan tenaga. Begitu juga dengan sensor-sensor lainnya yang mempengaruhi ECU untuk mengatur pasokan bahan bakar. Jadi,
Sistem injeksi bersifat dinamis, di mana pada setiap putaran mesin, ECU telah diprogram untuk melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi. Sehingga injektor dapat memberikan pasokan bahan bakar dengan tepat pada ruang bakar, tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan suplai bahan bakar. Menjadikan sistem injeksi ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan karburator yang bersifat statis, di mana campuran bahan bakar dengan udara pada karburator hanya ditentukan oleh gerakan piston dan kondisi udara di saluran masuk. Sisi negatif dari sistem injeksi adalah ECU sangat bergantung pada sensor-sensor dan pasokan listrik. Sehingga jika ada satu saja sensor yang bermasalah, maka suplai bahan bakar juga akan bermasalah. Mesin bisa kekurangan tenaga, bisa boros, atau bahkan tidak dapat dinyalakan. Sementara karburator adalah komponen yang dikendalikan secara mekanis, sehingga tidak bergantung pada pasokan listrik, pompa, dan sensor-sensor. Selain harganya yang jauh lebih murah, keunggulan lain dari karburator adalah mudahnya proses penyetelan dan perawatan. Pengguna dapat mengatur setelan iris atau bertenaga hanya dengan sebuah obeng. Silahkan komen jika ada yang kurang atau yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Jadi seperti itu perbedaan antara karburator dan injeksi sudah sangat jelas. Nah, di mana injeksi itu sangat tergantung pada sensor-sensor untuk kerjanya agar lebih baik lagi, lebih sempurna, penyempurnaan dari sistem konvensional yang ada di karburator. Tapi karburator itu lebih simpel lagi, tidak perlu menggunakan sensor-sensor, dia hanya berpatokan pada udara dan tarikan pada piston. Jadi, seperti itu. Dan ini kita masuk dalam komponen-komponen dalam karburator serta fungsi-fungsinya. Di sini ini adalah komponen-komponennya. Throttle stop cross, spring, jet needle, throttle valve, atau yang skep gasnya itu di sini sepeda motor. Ini ada pilot outlet, ada main air, udara utamanya. Di sini ada pilot air screw, ada air jet, dan lebih jelasnya selanjutnya di sini. Oke. Pertama adalah jarum pelampung. Jarum pelampung itu sangat penting banget di sistem karburator ya guys. Jarum pelampung merupakan sebuah jarum yang berbentuk lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang. Di jarum pelampung ini juga dialiri bahan bakar ya. Untuk mengatur volume dalam ruang pelampung agar tidak berlebihan sehingga campuran yang keluar menuju intake manifold bisa berlangsung normal. Ini adalah jarum pelampung ya guys. Ini ada gambarnya jarum pelampung. Oke, untuk komponen yang kedua adalah pelampungnya atau float. Pelampung adalah sebuah komponen yang berbentuk dari plastik yang dapat mengambang pada zat cair khususnya bensin atau bahan bakar. Pelampung akan menggerakkan ujung jarum pelampung agar tertutup. Mekanismenya, ketika volume bensin di ruang pelampung meningkat, otomatis pelampung juga semakin naik, jadi semakin naik. Kenaikan pelampung akan menggerakkan jarum pelampung sehingga menutup aliran bensin. Ini akan membuat suplai bensin terhenti hingga volume bensin di ruang pelampung berkurang. Jadi kalau misalnya volume di ruang pelampung itu berkurang, itu maka pelampung akan turun dan klepnya atau jarum pelampungnya itu nanti juga akan turun sehingga bensin dari selang bensin dari tangki itu akan turun masuk ke untuk mengisi ruang pelampung itu tadi. Hanya simpel sih pelampung itu. Dari sini ada main jet. Kita ini komponen dari main jet. Main jet adalah saluran utama di dalam karburator motor yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara kayak ini. Disinilah bensin akan tersuplai keluar. Jadi seperti itu. Ini gambarnya main jet ya. Selanjutnya adalah needle jet. Jarum jet adalah jarum yang berbentuk tirus dengan lancip. Needle jet ini di sini needle jet. Needle jet atau ya dia hampir satu tempat dengan jarum pelampung ya. Jarum ini dipakai untuk mengatur volume bensin yang keluar dari main jet.
Jarum ini digerakkan oleh skep atau katup gas, di mana gerakan naik turun skep akan menggerakkan needle jet untuk bergerak naik turun. Sesuai dengan bentuknya, gerakan naik turun needle jet akan mempengaruhi besar kecilnya ujung saluran main jet. Ya, jadi seperti itu kurang lebih needle jet ya. Bisa kita lihat lagi needle jet itu ya. Ini needle jet, oke. Skep atau katup gas. Nah, katup gas pada motor berbentuk seperti koin. Kalau di mobil itu ya seperti koin ya. Tapi kalau yang di motor ini berbentuk seperti tabung ya, yang bergerak naik turun ini. Kalau di motor itu di mobil bentuk seperti koin yang posisinya seperti ini ya. Kalau di motor itu bertabung, gerakan naik turun. Membuat diameter venturi bervariasi. Itulah sebabnya karburator pada motor masuk ke dalam tipe variabel venturi kecepatan konstan. Ya itu. Saat posisi skep akan ada di bawah, maka aliran udara akan terhambat sehingga menyebabkan RPM mesin menjadi rendah. Kalau posisinya ada teratas, posisi skep ini ada di atas, ini kecepatan tinggi. Sehingga udara yang masuk itu banyak. Dan bahan bakar yang kesedot dari udara ini juga ikut banyak. Seperti itu. Nah, ini adalah pegasnya. Pegas katup gas ini di sini pegasnya ya guys, pegasnya. Pegas ini terletak di bagian atas karburator tepat pada tutup pengatur katup gas. Fungsi dari pegas ini adalah untuk menjaga katup tetap tertutup ketika kita tidak menarik peda gas dan membalikan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi. Nah, di sini posisi pegasnya. Oke. Ini ada pilot jet, yang selanjutnya komponen adalah pilot jet. Ini pilot jet di sini. Merupakan saluran yang menghubungkan bensin dengan pada ruang pelampung dengan ruang setelah katup gas sebelum intake manifold. Fungsi pilot jet adalah untuk mengakhirkan bensin ketika mesin bekerja pada idle RPM. Jadi, seperti itu ya fungsi dari pilot jet. Ini ada pilot jet bisa kita perhatikan. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya adalah air pilot. Air pilot ini air pilot atau pengendali udara ya, air pilot. Fungsi air pilot adalah menyuplai udara ketika katup gas tertutup rapat atau saat idle. Jadi saat posisi motor idle yang menyuplai udara itu adalah yang mengalirkan udara dari pilot air ini. Yang masuk ke dalam venturi. Oke, selanjutnya choke valve. Nah, choke valve ini yang sangat gimana ya, sangat penting untuk motor karburator ya. Kalau di motor injeksi sudah tidak menggunakan choke valve. Choke valve ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar lebih banyak ya. Bahan bakar jadi lebih kaya. Sistem choke ini bekerja untuk menutup saluran udara yang mengarah ke karburator menggunakan katup. Ini biasanya digunakan saat motor start awal, saat motor dalam kondisi dingin, ini katup choke dibuka, maka bahan bakar yang masuk itu lebih banyak, tapi udara ini akan tertutup. Jadi udara yang masuk itu cuma sedikit, menyebabkan campuran menjadi kaya. Choke valve. Nah ini mangkok karburator, yang sudah tadi mangkok karburator, fungsinya adalah untuk menampung bahan bakar yang dialiri dari tangki. Oke, ini ada skru penyetel. Skru penyetel ini untuk menyetel jumlah campuran bahan bakar yang ada ya. Untuk mengatur udara pilot jet, ini dipakai untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle. Skru kedua yakni skru gas yang dipakai untuk mengatur idle RPM mesin, jadi untuk mengatur angin-angin dan bahan bakar. Di sini ada satu ini skru penyetel dan di sini ada sini ya skru penyetel lagi. Jadi ada dua dalam kendaraan bermotor. Oke guys, demikian penjelasan singkat tentang materi karburator pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.